Pancasila. Ketuhanan Maha Esa, satu. Kedua, kemanusiaan, adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, yang paling panjang itu untuk saya, tapi yang kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kewakilan dan perwakilan. Yang kelima itu keadilan keadilan sosial sebagai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Minta maaf. Oke, masih perlu di lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nervous. Pertanyaan Ya, mantap. Pertanyaan mantap. Ya. Biasa Bapak ada YouTuber. Ya, saya pikirkan Jadi warga negara Pak. Kenapa Alasan mau untuk jadi WNA, jadi WNI. warga negara Indonesia? Saya sudah 12 tahun di sini di Indonesia dan waktu saya datang saya langsung jatuh cinta di orang-orang Indonesia di sini dan saya mau bikin sesuatu untuk bantu masyarakat untuk hidup di sini dan berkembang wilayah Papua Barat Raja Ampat bersama dengan masyarakat. Jadi sudah saya tinggal 12 tahun saya ambil keputusan untuk saya mau menjadi BNI. apa Pak aktivitasnya di sini Pak? Aktivitas saya punya resort di Raja Ampat, namanya Papua Explorers Resort, dan ada banyak orang turis dalam negeri dan di luar negeri datang ke resort kami dan kami bisa tunjukkan yang kehiasan Raja Ampat dan Indonesia kepada mereka. Sudah berapa banyak masyarakat Papua yang dipekerjakan oleh 120 orang dari orang Indonesia kerja di tempat kami, di perusahaan kami. Ada sekitar 60 langsung dari kampung Dian Wapno kami yang sejauhnya 2 km kepada resort kami. Hanya 60 orang dari situ, orang Papua, dan semuanya 120 orang. Dari awal datang di Indonesia memang sudah bisnis di resort. Dari awal datang di Indonesia memang. Tidak. Saya datang dengan istri saya dari Turki karena dia ada kerja di Adidas di Jakarta. Dia pemimpinan di Adidas di situ, manajer di Adidas. Saya datang dengan dia, tapi saya sudah punya bisnis di Turki untuk menyelam, dive center menyelam di situ. Dan waktu saya ada di sini hampir 4 tahun, saya kenal Ibu Tari. Dia biasanya orang guru saya yang belajar bahasa Indonesia kepada saya. Saya tanya dia apakah dia bisa bantu pergi ke Raja Ampat dan bantu saya bangun resort di situ. Itu begini kami mulai dengan resort. Ya. Kalau istrinya orang mana Bapak? Orang Turki. Ya. Mulai beroperasi di Raja Ampat itu Maaf, tahun berapa? tahun 2013. 13 ya. Istri Ana juga sudah WNI atau masih? Dia akan nanti mudah-mudahan dia akan menjadi BNI juga. Anak-anaknya akan menjadi BNI juga. Di mana saat ini? Ada satu laki-laki, satu perempuan. Di mana saat ini posisinya? Di Turki? Sekarang di Turki ya. Karena pandeminya mereka harus balik ke Turki, tapi mereka akan balik ke sini lagi. Pak, satu dari saya. Apakah Bapak sudah menghafal Pancasila 5? Maaf? Pancasila. Iya. Boleh. Boleh ucapkan. Ya. Sebentar ya. Iya. Maaf, ini bertanya dari wartawan Iya. saja. Kesatu, ketuhanan
Pancasila dulu Pak. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan Maha Esa satu, kedua Kemanusiaan. Manusiaan adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat yang paling panjang itu untuk saya, tapi yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kewakilan dan musyawaratan. Musyawaratan dan perwakilan. Yang kelima itu keadilan keadilan sosial sebagai seluruh rakyat Indonesia. Iya. Terima kasih. Minta maaf. Oke, masih perlu diin lagi Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nervous. Pertanyaan Ya mantap. Pertanyaan mantap. Ya. Biasa Bapak ada YouTuber. Ya, saya pikirkan dari 8 persyaratan yang tadi saya sampaikan, tentu kita berharap untuk Pak Tun Yadus Dogan dapat terus nanti kan lewat dibimbing oleh ibu kita ini bisa terus lebih familiar lagi untuk memahami Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Tapi apa yang tadi sudah disampaikan lewat keputusan dirinya tentu dalam tahapan verifikasi yang tadi saya sampaikan. Dalam perubahan undang-undang saat ini, itu verifikasi yang kita lakukan bisa saja gagal. Karena dia mendapat verifikasi yang lebih mendalam itu di Sekretariat Negara, tapi juga melibatkan BIN dan Menko Polhukam. Sehingga kita berterima kasih dan menyampaikan selamat karena tim yang biasa melakukan verifikasi setelah dokumen yang kita kirim dari Kanwil ke Dirjen AU itu biasa mereka datang tanpa kita ketahui, dari BIN dengan dari Menko Polhukam tapi juga dari Sekretariat Negara. Dan mereka juga ada juga yang menggunakan masyarakat untuk mengecek tentang keberadaan aktivitas dari seorang warga negara asing yang mau berpindah ke warga negaranya menjadi warga negara Indonesia. Bapak tadi bilang ada 2 tahapan lagi yang akan dilalui oleh Bapak ini. Saya pikir itu hanya soal administrasi saja, karena sebelumnya Pak Tun memegang data kewarganegaraan sebagai warga negara Turki, dan proses itulah yang mengizinkan dia boleh ada di Indonesia dan beraktivitas. Tapi dengan pelantikan pengambilan sumpah hari ini, maka proses itu berhenti dengan sendirinya. Karena berhenti, maka dokumen kewarganegaraannya. Oke. Silakan teman-teman media kalau Ya Bapak. Makanya buka masker. Menyanyikan lagu bagimu dulu.
doang kepada Romeo Republik Indonesia bahwa apabila semua perjanjian sosial tidak diucapkan dalam waktu selama 3 bulan sejak keputusan presiden ini dibuat bahwa apabila kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan tidak benar